ataupun survei dari geologi sebelum kita bekerja. Itu. Em, Kemudian pertambangan rakyat itu kenapa butuh geologis? Karena pertambangan rakyat itu, Ibu Yudi bisa lihat presentasi di layarnya ya? ya saya lihat, Ibu Yudi? eh, iya, iya Bu, Hmm. saya lihat, Ya, itu presentasinya sudah saya tayangkan ya. iya betul Bu. Sesuai dengan yang ini yang sudah saya ini. Kemudian pertambangan itu kenapa Hmm. butuh geologis? Karena pertambangan itu kan kita berhubungan dengan alam. Jadi kita secara teknik kita tidak bisa asal menambang yang berakibat nanti resiko keselamatan dan lain-lain. Eh, ini kita sekarang yang nomor 3 sesuai yang presentasi ini. Apa untungnya menggunakan geologis? Ada di situ mungkin bisa dilihat di presentasinya. Kalau kita memakai geologis, untungnya itu adalah geologis itu kan yang bisa menganalisa, bisa meneliti. Mereka yang melakukan bor atau drill pada kedalaman tertentu, terutama untuk pertambangan rakyat. Nah, dari situ kita bisa mengetahui dari pihak geologis untuk cadangan maupun deposit batuan mineralnya dan layak tidaknya bahwa lahan itu bisa ditambang atau tidak, seperti itu. Dan ahli geologis itu em, bisa juga meneliti dan memberikan kepada kita em, hasil dari penelitian mereka berdasarkan survei lapangan itu bahwa berapa lama kita bisa menambang di lahan tersebut ya atau di tick bore tersebut biasanya disebut tick bore. Nomor 4, apa ruginya bila tidak menggunakan geologis? Ah, saya kalau mau bicara masalah di daerah saya di Gorontalo awal bulan Juli kemarin itu tragedi yang luar biasa dan pertama kali yang terbesar di Indonesia dengan banyaknya korban lebih dari 300 orang. Em, Lebih dari apa 27 orang. Maaf saya emosional kalau bicara soal Gorontalo. Okay, you can take your time, Pak Bu Yudi, or maybe just skip Apa jadi very the bad. example. I'm sorry. Itu banyak yang meninggal dan sekarang mereka semua kehilangan pekerjaan di 6,000 people, 6.000 orang kehilangan pekerjaan saat ini. Dan saya ikut membantu mereka bagaimana bisa mencarikan solusi. I'm sorry, Miss Dian, I cannot talk about this, about the Okay, tragedy. then. I'm so Oh, sorry. we can skip this and then continue to the next slide if you want. Ya, Ibu thank you. mau lanjut ke slide berikutnya? Ya, nomor 4 itu ahli geologis dapat juga mengetahui melalui survei lapangan bahwa layak tidaknya tanah yang akan diolah oleh miners, oleh penambang rakyat itu sangat penting karena jangan sampai kejadian seperti di Gorontalo itu memakan banyak jiwa dan ini setiap tahun berulang. Tapi kami sesama penambang selalu memberitahukan, tapi beberapa dari mereka pun tidak peduli. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka karena ini kebutuhan perut. Dan nomor 4 adalah hanya ahli geologi yang dapat melalui studi kelayakan dan membuat feasibility study berdasarkan bahan dasar layak atau tidaknya penambangan dilakukan. Dan ahli geologi itu bisa bertanggung jawab. Nah, ini yang saya bilang bisa bertanggung jawab. Kenapa kita butuh ahli geologi secara akademis, secara teknik? Karena mereka lah yang bisa bertanggung jawab untuk penambangan kita. Itu yang sangat penting, yang harus kita garis bawahi. Bahwa mereka bisa mengumpulkan eksplorasi, pengumpulan hasil data, pelaporan hasil eksplorasi sebelum dilakukan penambangan mineral di pertambangan open pit atau di underground. Itu hanya ahli geologis yang bisa melakukan itu untuk keselamatan kita bersama. Saya rasa itu sangat penting.
Dan kalau kita secara ekonomi, kalau kita punya perizinan, investor itu akan gampang. Dan kita tidak takut dikejar oleh aparat, kerja, kadang nggak kerja, kadang kayak begitu-begitu. Akhirnya tidak stabil perekonomian juga. Jadi kita harus mengikuti standar operasional prosedur. Itu the most important untuk para penambang. Karena kalau kita nggak ngikutin itu, your family remember is your family. This the point. Nomor 5, Bu, tolong nomor 5. Apakah pertambangan rakyat bisa membayar geologis? Sangat-sangat bisa. Karena saya tahu penambang rakyat itu banyak duitnya. Kita bisa membuat Ya seperti koperasi. betul. Kita bisa buat koperasi. Koperasi itu 10 orang. 10 orang per orang kita produksi gold. 1 gram aja udah 1 juta sekarang. Kita produksi 10 gram udah 10 juta. Sedangkan biaya geologis tidak mahal kok. Kalau mereka penambang rakyat itu mereka reduce the price, the cost. Dan pemerintah akan memfasilitasi semua. Jadi saya rasa kalau kita melakukan sesuai yaitu SOP, kita melakukan mengikuti regulasi dari pemerintah, kita mau lebih sabar untuk mengikuti prosedurnya untuk membuat perizinan itu akan terjadi. Seperti kita buat satu wadah seperti contoh kayak APRI, kayak Indonesian Miner, itu kayak banyak asosiasi yang bisa menjadi wadah untuk para penambang rakyat untuk membuat perizinan atau dari kepala desa yang bersangkutan yang bisa memfasilitasi untuk ke pemerintah daerah. Seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk legalitas perizinan. Saya rasa itu em, poin-poin yang bisa saya jelaskan. Maaf Bu, Ibu Dian, saya tadi agak emosional kalau bicara soal daerah saya, Oke. karena saya banyak mengenal mereka. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Oke, thank you. Let me resume, Ibu Melia. Saya akan simpulkan dulu sedikit dengan bahasa Inggris ya, untuk teman-teman yang tidak berbahasa Indonesia. Dan Ibu Melia bisa meresumekan dalam bahasa Indonesia. Sesuai hasil catatan Ibu Melia. So yeah, Ibu Yudi Putri is very emotional about what happened in Gorontalo because it's really uh, close to her heart because Gorontalo and those location actually is her locations in doing mining business. And her son and his group and his are the one who saved from that incident or accidents, yeah, from natural disaster. Yeah. So and her sons and the remaining survivors help the government to evacuate the victims, the one who injured, and also for now to relocate the miners and their families who get the landslide. So Yudi Putri has been advocating the importance of geologists for quite long. It's like Mr. Gatot, but you know, sometimes miner can be very stubborn, but we hope we can reach a more understanding from those miners to work based on the guidelines and consider to have their own geologies. Yeah, because like Yuri Putri said, that actually for small miners or ISM, it's very possible to pay the geologist, the expert, because actually the miners actually has the money. I Yes. think that's the summary of her presentations. And for the next sessions, questions and asks, I will leave it to Ibu Melia to guide. Ibu Melia, silakan. Terima kasih kepada Ibu Yudi Putri yang telah memberikan pemaparan materi secara singkat, lengkap. Untuk itu, supaya pemaparan tersebut akan bisa merangsang kita untuk menyadari pentingnya geologi untuk keselamatan lingkungan di dunia para penambang. Untuk
memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta yang hadir untuk bertanya. Saya buka untuk termin pertama dengan kesempatan 3 penanya. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asalnya. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk yang mau bertanya, dipersilahkan. Ayo, Ibu Emilda. Ya, boleh. Saya akan bertanya. Tadi Maaf, Ibu. Maaf, Ibu. Ya. Tolong sebutkan namanya dan asalnya terlebih dahulu, baru pertanyaan. Maaf, nama saya Emilda Juwita. Saya berasal dari Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh Ibu Juli tadi, saya mendengarkan. Di tempat kami juga banyak sekali para penambang yang geologisnya belum terjamin. Jadi dalam materi ini, kalau boleh saya ingin bertanya, apakah bisa di daerah kami itu masih daerah terpencil dalam wilayah Indonesia, tepatnya di daerah-daerah Ketenong sana. Belum ada ahli geologis yang ke sana. Apakah bisa di daerah kami didatangkan ahli geologis yang bisa memberi atau memberikan penyemangat, memberikan perlindungan kepada para penambang di daerah kami? Saya rasa itu aja pertanyaan saya. Semoga dapat berkelanjutan untuk selanjutnya. Terima kasih, wassalam, dan selamat siang. Oke, maaf Bu Melia, saya jump in langsung. Welcome new member, saya lihat di grupnya Meta sudah bergabung lebih banyak peserta. Bagi yang satu handphone seperti biasa berbagi dengan peserta lain, boleh dicatat berapa jumlah peserta yang hadir ya di chat box. Terima kasih. Please continue. Ayo, selanjutnya siapa lagi yang akan bertanya? Dari Meta, adakah anggotanya yang mau bertanya? Sebentar Bu, ini ada dari anggota saya Saskia mau bertanya. Atau dari Tasikmalaya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Saskia, Ibu Dian. Saya mau bertanya, Ibu. Maaf, perkenalkan diri dulu dan asalnya dari mana, baru memberi pertanyaan. Nama saya Saskia dari Sukabumi. Saya istri penambang. Saya ingin bertanya, Ibu boleh? Mulai. Solusi apa yang Ibu atau pengurus tambang di Gorontalo lakukan untuk mengatasi kecelakaan massal ini? Dan bagaimana tanggapan atau tindakan pemerintah terhadap lokasi tambang dan penambang di sana? Mohon jawabannya ya Ibu. Terima kasih. Baik. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum dijawab oleh Ibu Yudi Putri. Halo, apakah ada dari Joko mungkin? Halo, selamat pagi. Bu Yudi, saya mau tanya. Kenapa kita ini hanya... Pak, perkenalkan diri dulu dan asalnya dari mana, baru memberi pertanyaan buat Ibu Putri. Ya, nama saya Joko dari Kediri. Kediri, Jawa Timur, bukan Bali. Ya.
saya ingin tanya, Maaf, saya interupsi dulu sebentar, Pak Joko. Pak, Ibu Saskia, Ibu Tiwi, tolong nulis pertanyaan tadi di chat ya. Saya tadi ada interupsi sebentar. Tolong ditulis pertanyaannya tadi di chat ya. Terima kasih. Silakan, Pak. baik, dalam forum ini kan yang saya lihat hanya apa yang dibicarakan kan hanya seputar tentang emas saja. Padahal kan di Indonesia ini, apalagi di wilayah saya, itu kan banyak sekali material tambang yang bisa dikerjakan. Sebetulnya secara nilai efisiensi itu lebih bagus atau bahkan setara dengan emas. Betul. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Karena di lokasi kami yang jadi masalah selalu dengan aparat. Seberapa lengkap izin kami, aparat keamanan itu selalu mempermasalahkan. Entah itu di jalanan, entah itu ormas, seperti itu, Bu. Nah, tapi poinnya adalah dengan maraknya tambang-tambang emas yang ilegal, kemudian eh, dengan makin banyaknya tambang-tambang yang sekarang ini bermasalah secara geologi, bagaimana dengan tambang-tambang lain yang memiliki nilai efisiensi yang lebih bagus atau bahkan setara? Terima kasih. Oke, terima kasih buat tiga para tiga penanya yang sudah memberi pertanyaan pada hari ini. Untuk Ibu Yudi Putri, apakah Anda sudah siap untuk menjawab? Baik. Ya. Oke, Maaf terima yang kasih. terima kasih Bu Melia. Maaf tadi yang pertama dari daerah mana? Mohon maaf, Ibu Imelda ya, Emilda ya, siapa? Ibu Emilda dari Ya. Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Ya. Selamat pagi Bu Emilda dari eh, Lebong ya. Tadi Ibu Ya, bicarakan soal bahwa di daerah Ibu tidak ada geologis ya. Belum ada geologis begitu ya Bu ya. iya. Nah, iya, baik Bu. Eh, itu masuk di eh, geologis ini bisa Ibu dapatkan di pemerintahan Bu, di kantor ESDM di provinsi Bu. Dari provinsi itu biasanya ada geologisnya, terutama kalau kita untuk ESDM itu pasti mereka punya, Bu. Kemudian nanti Ibu akan diarahkan untuk konsultan geologisnya biasanya dari daerah terdekat, Bu, yang akan diarahkan ke daerahnya Ibu. Seperti itu, Bu. Itu pengalaman kami juga di Gorontalo, 16 tahun juga sama, Bu, belum ada geologis. Jadi kita diarahkan untuk hubungan ke Makassar dan Manado, Bu, waktu itu. Tapi di samping itu, kami juga mengambil geologi swasta dari luar, khusus konsultan di luar pemerintahan, maksud saya. Nah, itu kita gabungkan semua survei-survei semua kita kita gabungkan jadi satu dan mereka membuat satu feasibility study untuk daerah tersebut. Begitu, Ibu. Mungkin bisa sudah jelas Bu Emelda, Ibu Emelda Juwita. Iya Bu, maksud saya begini Bu ya, kalau Ya, ada ahlinya yang datang menemui para penambang ini kan banyak nggak ngerti kayak gitu Bu. Jadi kalau nggak ada yang orang daerah atau pemerintah daerah atau orang dari pusat yang bisa membicarakan langsung kepada orang daerah, karena di tempat kami ini banyak sekali para penambang yang sembrono gitu Bu, makanya terkadang terkena jaring betul. razia razia para polisi karena mereka tidak punya izin, tidak punya perlindungan. Itu banyak Iya. sekali, Bu. Paham, Bu, Begitu. paham. Ya, paham sekali Ya. kondisi. Karena kita rata-rata di Indonesia itu rata-rata sama semua, Bu. Permasalahannya kurang lebih sama. Kadang tidak peduli itu. Yang kadang bisa mencelakai diri sendiri ya, Bu, ya, mohon maaf. Karena Iya, ini kan begitu. juga pengalaman yang terjadi di tempat kita. Nah, jadi saya gini, Bu, kalau di SDM, namanya di pemerintahan energi, eh, di minerba ataupun di energi sumber daya mineral
itu kan em, dari geologis, Bu. Orang-orang dari geologis mereka. Jadi Ibu bisa minta tolong atau enggak? Mungkin Ibu bisa solusinya mungkin kalau kalau mereka kurang kurang ber, berpihak dengan para penambang rakyat, mungkin Ibu saling ini loh Bu, apa istilahnya membuat satu organisasi atau perkumpulan seperti APRI itu sangat bagus saya lihat. Jadi dijadikan satu wadah untuk urunan, istilahnya gitu, urunan memanggil konsultan geologis itu nggak mahal kok Bu. Nanti mereka memberikan sosialisasi di daerah Ibu. Nah, di situ mereka bisa mengajarkan juga proses seperti itu Bu. Itu mungkin lebih solusi lebih 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 afdol sih menurut saya daripada kita menunggu-menunggu dari pemerintahan kalau lambat ya, slow respon seperti itu. Gimana Bu Emilda? Bu Oke, paham? iya paham, Bu. Insya Allah Bu di sana juga lancar Bu Emelda ya. Kita saling berdoa. Iya, iya, Bu. Cuman Iya. kalau bisa saya mohon juga dari forum grup ini mungkin ada bantuan Yes. atau kayak mana gitu biar bisa lihat daerah kami begitu, Bu. Iya. Insya Allah Jadi nanti tugas datang kemudian bisa mungkin bisa. dapat upah kami gitu, Bu. Iya. Iya, mungkin nanti Budian bisa sebagai jembatan untuk, ya Budian mohon maaf sebagai jembatan keluhan dari sesama ini anggota di dalam grup ini, karena gimana ada beberapa juga di sini yang ahli di bidangnya sendiri, cuman kita memang betul Budian memang harus ada akademis di dalam sini yang bisa memberikan lebih untuk pengetahuannya secara akademis seperti itu. Oke, mungkin dari yang Tasikmalaya, solusi yang Sukabumi, Bu. Saskia dari Sukabumi tadi, Bu. oh ya dari Sukabumi ya. Itu tadi pertanyaan solusi lokasi seperti yang di Gorontalo ya. Apa pemerintahnya bagaimana begitu kan? Eh, Bu Saskia, selamat pagi. Ibunya Bu Saskia, apa belum ada ya? Tadi Ibu kan Saskia, tolong dihidupin. Ya, selamat pagi, Bu. selamat pagi Bu Saskia. Tadi nanya soal solusinya ya Bu ya. Ya, Seperti yang lokasi kita di Gorontalo seperti itu ya, yang kejadian iya. awal bulan kemarin. Jadi akhirnya setelah dengan peristiwa dan peristiwa dan peristiwa sejak 1990 terus-menerus kejadian longsor di beberapa tikbor di sana Bu, di daerah Suwawa Timur khususnya, pemerintah akhirnya eh, karena ini sudah kejadian yang sangat tragis dan konsekuensinya akhirnya dia kena ke kota Gorontalo juga, Bu. Jadi bukan hanya di Gunung Tambang, tapi udah kelelep kota Gorontalo tuh 3 meter sampai ketutup semua rumah di sana setinggi 3 meter. Jadi kehilangan rumah, kehilangan segala macam yang berakibat sangat fatal memang di Gorontalo. Ya, yang saya bilang itu peristiwa tragedi yang terbesar di Indonesia, memang pertama kali di Indonesia. Selain cuaca yang ekstrim, tapi ada human error yang memang sebenarnya tidak boleh bekerja karena hujan yang terus-menerus intensitasnya, tapi mereka tetap bekerja. Seperti itu. Akhirnya mengakibatkan runtuh ini. Tanah runtuh, karena tanah emas itu kan gembur, Bu. Ya. Akhirnya setelah bertahun-tahun seperti ini dan terulang terus, sedangkan mereka masuk di lahan konsesi dari Gorontalo Mineral, dari Bakri Group. Dan saat ini pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan pihak pusat. Mereka berjanji akan mensupport semua penambang rakyat di Gorontalo untuk diberikan perizinan legal dan mereka akan berjuang di pusat. Itu janji dari pemerintah daerah saat ini. Jadi kami sekarang lagi menunggu, mungkin bulan depan baru ada keputusan bagaimana, apakah penambang masih tetap bisa bekerja atau tidak. Iya. Karena perizinan ini harus diperjuangkan di Minerba Pusat, Bu.
dan pihak konsesi dari Gorontalo Mineral. Seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintahan daerah ini sangat mensupport karena kehilangan banyak jiwa Bu di sana Iya. kemarin. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih Bu. Pak Joko, selamat pagi Pak Joko. Pagi, Bu. Pagi Pak Joko. Pak Joko tadi nanya tentang yang kita bicarakan melulu adalah emas. Iya kan Pak ya? Betul. Padahal lokasi kita ini sebenarnya Indonesia ini kan terkaya ya untuk mineral logam istilahnya di Indonesia ini, makanya dari luar banyak yang masuk ke kita untuk ikut bekerja mencari mineral logam terutama emas. Dan sekarang PGM, Platinum Group Metal yang mereka kejar. Saya setuju dengan Pak Joko, kenapa semua orang hanya membicarakan emas. Tapi di lain pihak, Pak, kenapa seperti itu? Karena penambang rakyat ini hanya mineral logam emas yang paling gampang diproses dan dijual. Mereka bisa mendapatkan di sungai, mereka bisa mendapatkan di gunung, dan pengolahannya tidak sangatlah sulit, mungkin dengan merkuri, dengan cyanida, atau logam-logam reagen dari em, percampuran untuk logam tersebut untuk dimurnikan. Saya rasa itu. Sedangkan memang betul bahwa Indonesia ini semua ada. Seperti nikel, seperti platinum, seperti palladium, rhodium, uranium, yang mungkin jauh 100 kali harga dari emas. Tapi itu butuh proses, butuh teknik, dan tidak semua para penambang rakyat ini mengetahui. Dan market dari pasar tersebut mereka juga tidak tahu. Kalau emas ini kan gampang, Mbak, jual di emas, mereka terima. Seperti itu, Mbak. Itu pertanyaan pertama dari Pak Joko. Untuk aparat yang masih bermasalah berkejar-kejaran, saya rasa kalau tambang itu tidak ilegal, saya rasa tidak ada masalah ya selama kita bisa menunjukkan RKB kita, pajak kita, bahwa kita membayar segala macam kontribusi yang diharuskan kita selesaikan dengan baik, saya rasa itu tidak masalah dan tidak akan dikejar oleh aparat kecuali mereka bekerja, izin mereka di lahan 1, mereka bekerja di lahan 2 dan 3. Nah, itu akan bermasalah. Karena prosedur dari regulasi bahwa pada saat kita punya izin di izin A, kita tidak boleh mengerjakan di izin B. Nah, itu bermasalah, Pak. Dikejar-kejar pasti sama aparat. Saya rasa itu permasalahannya. Atau mungkin produksi proses yang sudah tidak diperbolehkan. Atau jual beli mungkin dari tambang lain ke tambang yang satunya. Seperti itu kan banyak hal ya, Pak. Banyak sekali opsi yang kita sendiri tidak tahu. Mungkin Pak Joko lebih tahu karena di daerah sana ya, Pak ya. Kenapa sudah ada izin tapi tetap dikejar. Nah, itu yang harus kita tanya juga, Pak. Kenapa seperti itu? Dan saya rasa memang kita butuh ahli secara teknik untuk proses. Supaya apa? Supaya bisa menguntungkan para penambang rakyat. Karena kita bicara minor by minors. Jadi semuanya untuk penambang. Pak Joko mungkin sudah tahu saya berjuang untuk penambang rakyat dari tahun berapa dan sampai hari ini. Itu harus kita lakukan dan harus kita terus saling mensupport untuk itu, Pak. Jadi supaya tidak ada ego tidak memberikan ilmu kepada yang lain. Kadang kita harus ikhlas untuk saling share apapun yang kita tahu untuk kepentingan orang banyak. Saya rasa itu. Dan Pak Joko saya tahu salah satu dari mereka yang selalu ikhlas untuk memberikan ilmu ya Pak, terutama di Lombok. Saya tahu itu. Jadi saya rasa itu Pak, mungkin ada pertanyaan lain Pak atau ada yang salah dari pertanyaan saya, mohon direvisi Pak. Iya, Bu Yudi. Bagaimana? Saya rasa tidak ada yang keliru dalam pendapat Bu Yudi. Cuman saya ingin menambahkan kalau mungkin bisa di kemudian hari itu para penambang-penambang tradisional ini
ada satu lembaga atau organisasi yang bisa memberikan putusan, memberikan edukasi di lapangan, bagaimana teknik-teknik menambang yang benar, Setuju. teknik-teknik mengolah yang benar, gitu. Setuju Karena kan sekali. yang saya tahu, penambang-penambang tradisional ini di lapangan itu kan hanya ilmu ikut-ikutan. Betul. Jadi seperti itu. Jadi dia dengar Betul sekali. pakai sistem A, mereka rubah Iya, sistem A. Begitu, betul. Bu. Jadi Betul, betul. saya lihat para akademisi ini yang, mohon maaf ya, yang dari akademisi, dari kampus mungkin, tidak ada yang turun memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi inilah yang menjadi masalah dalam penambangan rakyat ini, yang mereka bekerja secara tidak efisien akhirnya. Iya. Saya rasa itu, Bu. Terima kasih. Ya, karena saya rasa akademis, para akademis, beberapa tidak semua, itu mungkin lebih memikirkan cuan, Pak. Ilmu dibayar. Nah, kalau nggak bisa dibayar, mereka nggak mau memberikan ilmu itu. Padahal itu ya walahu alam. Kita kitalah yang punya mungkin pengalaman, yang pernah meng-hire mereka. Nah, itu yang harus kita bagikan ke orang lain, ke penambang yang lain. Saya rasa itu lebih baik kalau kita belum bisa membiayai mereka, para tenaga-tenaga ahli tersebut. Oke, Bu Melia, mungkin ada Oke, terima kasih. lain mau tanya? Ibu Putri, bagaimana Ibu Emilda, Ibu Saskia, dan Pak Joko? Apakah sudah cukup jelas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi? Ibu Yudi tadi, maaf. Ya, Ibu, terima kasih sudah cukup jelas. Cukup jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, termin kedua saya buka kembali. Katanya dari Neto ada yang ingin membacakan puisi? Boleh? Halo Meta, bisa mendengarkan saya? Ya, ya, Bu Melia ini. Silakan, Teh Mas. Tapi sebelumnya oke, saya interupsi dulu. Bukan Ya, Bu. interupsi. Ibu Melia, Ibu melakukan tugas dengan sangat baik sebagai moderator hari ini, luar biasa. Jadi terminnya cukup satu aja Bu ya, karena mungkin semua Oh, orang oke. ada kegiatan lain. Jadi setelah Oke, pembacaan puisi, Ibu tutup saja dan serahkan ke saya untuk penutupannya Bu. Terima oke, oke, kasih. oke. Oke, terima kasih Bu Dian. Baiklah, maaf. Pak, Sebagai maaf Bu Melia, ini tadi katanya dari Pak Wawan katanya mau bertanya. Oh ya, gimana ini Bu Dian? Bolehkah satu lagi? Ada pertanyaan? Boleh satu lagi ya, karena tapi ada yang japri ke saya Ibu. Ibu udah mau pada pergi jemput anak sekolah, jadi silakan satu pertanyaan pendek. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Wawan Wicaksana. Satu pertanyaan sebelumnya, perkenalkan diri Anda dan asalnya dari mana. Terus baru memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Bapak Wawan. Ya, Halo Pak Wawan. Gimana? Apakah sudah siap pertanyaannya? Atau kita lanjutkan ke Meta dulu? boleh Bu. Sebenarnya tadi pertanyaan ini di chat pribadi ke saya tentang Oke, oke. underground. Nah, kalau gitu Ibu aja yang bacain, terus Ya, Ibu langsung jawab aja ya, Bu. ya. Ini dari Pak Wawan. Bu, bantu jawab untuk masalah longsor. Mereka mengabaikan HSS seperti di Gorontalo, di underground. Mereka mengabaikan cara menambang. Baik, mungkin bisa saya jelaskan. Memang betul. Permasalahan kemarin di Gorontalo itu karena underground yang melebihi dari 25 meter, jadi resiko keselamatan memang sangat riskan, apalagi di udara ataupun di cuaca yang ekstrim untuk saat ini. Saya rasa itu kita memang kembali lagi mungkin kita harus bisa memfasilitasi maupun dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun mungkin dari pihak swasta yang mau mau eh, membantu secara ikhlas untuk memberikan satu edukasi
untuk para penambang-penambang yang beberapa orang itu tidak mengikuti prosedur. Kembali lagi, standar operasional prosedur yang tidak mereka ikutin. Karena di dalam satu underground itu semua ada tata caranya untuk menambang. Dan tidak boleh melebihi dari 25 meter, itu sudah peraturan. Tapi di sana rata-rata sampai 100 meter. Dan itulah permasalahan yang harus mendapatkan edukasi. Harus ada sosialisasi langsung di lapangan. Tidak bisa kita bicara antara begini, tapi harus terjun langsung di lapangan untuk memberikan satu edukasi ke mereka. Dari mungkin dari akademis itu yang bisa membantu, terutama dari geologis. Hanya geologis yang bisa menerangkan secara fakta resiko-resiko dan keselamatan kerja mereka. Saya rasa itu Pak Wawan mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Okay, let's Oke. move on before closing. Oke. Who will Meta. read the poem? The poem? It's interesting, Dr. Linda, Mr. Paul, Pak Paul, with Zoom. There is one participant who would like to read a poem voluntarily in this forum. Yeah, Who is that's it? amazing. Yeah, please go ahead. Ya. Ayo silakan. Dekatkan ke layar ya. Wajahnya ke layar ya. Maju. Mas mulai. Halo, Ibu. Perkenalkan, nama saya Imas dari Desa Sarijaya. Saya adalah seorang istri penambang dan saya akan membacakan puisi harapan dan cita-cita seorang penambang. Dulu kita hidup sejahtera dan dulu Close up, wanita adalah tulang please. rusuk. Dulu istri hanya seorang ibu rumah tangga. Dan dulu kita tidak banyak hutang. Sekarang kita hidup serba sulit. Sekarang wanita bisa menjadi tulang punggung. Benar kata pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Itulah keadaan kita sekarang. Tetapi yakinlah waktu terus berjalan. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah pun tahu kapan dan di mana kita bisa bangkit. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Teruslah semangat menyala penambang desa Kertajaya. Karena dari tambang emaslah kita kembali ke keadaan yang lebih baik. Semoga kita bisa bersatu dan saling mendukung untuk menuju perbaikan ekonomi yang lebih maju jaya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bangkitlah tambang emas desa Kertajaya. Terima kasih. Karya karangan Teh Imas. Imajinasi yang ada di pikiran dan hati. Semoga desa Kertajaya cepat maju. Terima kasih, Ibu. Luar biasa Teh Imas. Kita kasih aplaus yang meriah buat Teh Imas dari Kertajaya. Bukannya kalau bercerai boleh kawin lagi ya Teh? Oke. Terima kasih, luar biasa untuk hari ini. Akhirnya rangkaian acara webinar Dev Exchange ke-30 Asia Tenggara dan Pasifik kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bermanfaat sebagai pengetahuan bagi kita semua dalam memaksimalkan geologi demi keselamatan lingkungan agar tidak terjadi human error lagi.
dan tercapainya nilai bisnis yang bagus. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yudi Putri dan para hadirin peserta yang webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Demikianlah acara Zoom webinar Delft Exchange ke-30 Asia Tenggara dan Pasifik hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saya saat berlangsungnya diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dian Anggraini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, well done. Great job, Ibu Melia, for being a moderator. Now I feel very, what to say, relaxed and very happy because now I don't have to be a moderator again. Yeah, we have our champion, Ibu Melia, as a moderator. So, Meta, are you considering to be moderator next month or next year? Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu. Ladies and gentlemen, thank you for your time. Let's meet again in the next forum. Thank you. Bye-bye. Have a nice day. Thank you. Bye. All right. Thank you. Bye-bye. Dian, we'd love to know what the poem was. Can you give us a rough translation? It's in the chat, Linda. Oh, it's in the chat. I Where? will not leave, so you can. I will screenshot Oh, for you. sorry, Linda. sorry, it's here. Okay. Okay. Should I screenshot for I you? see. Thank you so much. Very Thank you so sad. much. Thank you so much. Everybody, beautiful. Meta? Thank you very much. Welcome. Thank you semua. Dadah.